Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wara Wiranagara, Kepala Sekolah SMA IT Al-Uswa, Surabaya. Pernahkah Anda berpikir di mana posisi pendidikan Indonesia pada tahun 2045? Apakah dalam kondisi yang begitu meningkat ataukah dalam kondisi yang terpuruk? Saat ini tentunya kita sudah mengetahui begitu banyak platform pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, okelah saat ini kita sebagai lembaga pendidikan formal masih berpeluang untuk memberikan legalitas ijazah. Karena memang kita masih di bawah dinas pendidikan, entah itu di kota, entah itu di provinsi. Nah, catatannya adalah di tahun 2045 nanti, platform-platform pendidikan ini kemudian sudah mengeluarkan ijazah. Bagaimana nasib pendidikan formal seperti kita? Terkait hal ini, SMA IT Al-Uswa Surabaya menawarkan sebuah grand design pendidikan di tahun 2045. Harapannya, dengan adanya grand design yang ditawarkan oleh SMA IT Al-Uswa Surabaya ini, kita bisa bersaing dengan berbagai macam platform pendidikan yang saat ini sudah bertebaran di Indonesia. Grand design yang kami tawarkan ini diberi nama PAFS, di mana P, preparation, A, assessment, F, focus, dan S, specified. Konsep ini tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya dukungan teknologi informasi. Nah, kondisi pandemi yang sudah berjalan 1 tahun di negeri kita sedikit banyak membuat kita sangat familiar dengan adanya platform-platform pendidikan. Entah itu Zoom Meeting, entah itu Google Meet. Nah, PFS ini memberikan sebuah konsep yaitu menggabungkan pembelajaran online dan pembelajaran offline. Konsep ini juga membuat peserta didik memiliki banyak waktu untuk memahami berbagai macam kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di era pendidikan 4.0. Mengapa demikian? Karena di dalam PAFS ini ada banyak waktu yang disediakan kepada peserta didik untuk memahami kompetensi-kompetensi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan skema sebagai berikut. P, preparation, di mana pada tahap ini guru mempersiapkan proses pembelajaran. Nah, persiapan proses pembelajaran ini layaknya sebagai sebuah RPP yang di mana guru harus memiliki berbagai macam media-media atau konten pembelajaran. Entah itu berupa video, entah itu berupa konten pembelajaran yang lain. Kemudian tahap yang kedua, assessment. Tahap asesmen adalah tahap di mana seorang guru melakukan aktivitas penilaian. Nah, penilaian-penilaian yang dimaksud ini adalah penilaian dari hasil seorang siswa di mana dia sudah melihat konten-konten pembelajaran yang telah dibuat oleh gurunya. Nah, setelah tahap asesmen selesai, kemudian menuju ke tahap ketiga, yaitu fokus. Nah, di mana pada tahap fokus ini ada 2 hal. Saat siswa belum paham tentang konten pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru di tahap preparation, maka siswa ini akan diwajibkan untuk memfokuskan materi-materi pembelajaran yang dia tidak paham. Dan guru bisa memiliki kewenangan untuk di kelompok tersebut. Nah, pada kelompok yang kedua, fokus yang kedua, saat ini siswa sudah tuntas, maka inilah keuntungannya. Saat ada siswa yang sudah tuntas, maka dia tahap yang berikutnya. Ya, di tahap yang berikutnya, di mana tahap yang berikutnya yaitu specified, seorang siswa sudah mempelajari kompetensi-kompetensi yang dia inginkan. Misalkan, dia bagus di fotografi, berarti dia akan mempelajari fotografi. Dia bagus di desain, maka dia belajar di desain. Dia bagus di teknologi informasi, maka dia belajar teknologi informasi. Dia bagus di wirausaha, maka dia belajar di wirausaha. Dengan seperti itu, kita akan menghasilkan generasi-generasi emas yang siap untuk tangguh belajar dan tangguh berkontribusi di tahun 2045. Dengan metode PFS yang saya paparkan tadi,
memiliki 3 keuntungan untuk sekolah. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, kompetensi lulusan akan semakin variatif dan berkualitas. Mengapa demikian? Karena siswa akan belajar kompetensi lebih banyak. Misalkan siswa tadi memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi di teknologi informasi, maka dia mengembangkan ke teknologi informasi. Di kewirausahaan, dia akan mengembangkan di kewirausahaannya. Kemudian yang berikutnya adalah lulusan bisa lebih mandiri. Kenapa? Karena dia punya kompetensi-kompetensi tersebut. Sehingga saat dia lulus dari SMA, dia masih memiliki daya ya untuk bersaing di di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua ya, keuntungan yang kedua adalah rasio guru dan murid di kelas. Mengapa ada rasio guru dan murid di kelas? Pertama, saya simulasikan di sebuah kelas. Katakanlah sebuah kelas online ada 30 siswa. 20 siswa tuntas KKM-nya, yang 10 siswa tidak tuntas. Yang 20 siswa tadi masuk kepada kelas specified untuk mengembangkan kompetensinya. Yang 10 siswa bersama guru untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk meningkatkan mutunya, untuk menuntaskan KKM-nya, untuk menuntaskan kompetensinya. Dengan seperti itu harapannya siswa tetap tuntas di dalam kompetensi pembelajarannya. Nah, ketuntasan belajar bisa tercapai secara maksimal. Keuntungan yang ketiga adalah potensi pendapatan sekolah yang semakin meningkat. Mengapa demikian? Karena kelas-kelas tadi yang saya sampaikan kan dibuat online tuh. Nah, saat kelas-kelas ini dibuat online, siswa yang bisa hadir di dalam forum kelas online itu semakin banyak. Kalau ada semakin banyak siswanya, berarti SPP-nya semakin meningkat di sekolah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait tentang gedung sekolah. Gedung sekolah tak lagi hanya digunakan untuk kelas-kelas pembelajaran, tetapi digunakan untuk peningkatan kompetensi-kompetensi siswa. Contoh, kita punya 5 lokal kelas yang digunakan untuk peningkatan kompetensi, seperti kelas desain, seperti kelas teknologi informasi, kelas komputer, kelas fotografi, kelas menulis, dan sebagainya. Nah, sekolah memiliki tugas untuk memfasilitasi kelas-kelas tersebut. Nah, dengan seperti itu harapannya kompetensi siswa meningkat, kapasitas siswa bertambah, kualitas juga semakin hebat. Kenapa kami berani mengajukan gagasan ini? Karena di era pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun berjalan ini, alhamdulillah SMIT Al-Utswa mendapatkan tingkat kepuasan dari wali murid terhadap proses pembelajaran online yang sangat baik. Nah, disinilah kami berkaca bahwasanya pembelajaran online masih bisa dilakukan untuk peningkatan kompetensi-kompetensi pembelajaran. Sedangkan untuk kompetensi-kompetensi pengembangan bisa kita lakukan pula sebagai pengembangan kepada siswa kita. Nah, kami tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Ukhuwah Islamiyah, dalam hal ini Profesor Muhtasor, atas motivasinya, atas dorongannya untuk kami untuk terus meningkatkan kapasitas-kapasitas guru-guru kami di SMIT Al-Utswa. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen Yayasan Ukhuwah Islamiyah yang turut serta mendorong guru-guru selalu belajar, dan belajar demi meningkatnya kapasitas guru dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan Grand Design yang kami tawarkan. Semoga menjadi solusi bagi pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.